Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya ada kebutuhan menurut waktunya. Nah, kebutuhan menurut waktu terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Nah, kebutuhan sekarang itu di mana kebutuhan yang pemenuhannya itu harus dipenuhi pada saat itu juga atau tidak dapat ditunda dalam pemenuhannya. Seperti misalnya kita sedang sakit, kita harus meminum obat. Nah, agar kita cepat sembuh seperti itu. Atau ketika temanmu sedang haus, kita harus segera memberinya minum. Nah, lalu ada kebutuhan yang akan datang, di mana kebutuhan yang akan datang ini kebutuhannya itu dalam pemenuhannya dapat ditunda atau karena tidak terjadi sesuatu yang berakibat fatal pada kehidupan keberlangsungan hidup. Contohnya yaitu tabungan atau uang tunjangan nanti di hari tua seperti itu. Nah, lalu selain kebutuhan sekarang dan selain kebutuhan yang akan datang, ada dua kebutuhan menurut waktunya. Kebutuhan lainnya yaitu kebutuhan tidak terduga yang bersifat tiba-tiba. Lalu ada kebutuhan sepanjang waktu atau kebutuhan yang tidak terbatas dalam pemenuhannya, karena dalam setiap waktunya kita gunakan terus menerus seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya, poin selanjutnya yaitu ada kebutuhan menurut subjeknya. Nah, kebutuhan menurut subjeknya terbagi menjadi dua juga, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan sosial. Kebutuhan individu yaitu kebutuhan untuk kepuasan pribadi, seperti contohnya seorang pelajar membutuhkan seragam, buku, alat tulis, atau diri kita sendiri membutuhkan makan, minum, dan lain sebagainya. Nah, kebutuhan sosial yaitu kebutuhan yang bermanfaat untuk kelompok atau orang banyak. Nah, tujuannya agar lebih sejahtera, tertib, dan aman. Nah, contoh dari kebutuhan sosial ini contohnya yaitu tempat ibadah dan rumah sakit. Nah, tempat ibadah ini seperti contohnya masjid. Nah, itu untuk beribadah orang-orang muslim, atau rumah sakit untuk berobat orang-orang yang sakit. Nah, kedua tempat ini merupakan kebutuhan sosial yang mana berguna untuk banyak orang, jadi tidak untuk individu seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada perbedaan kebutuhan hidup setiap individu. Nah, perbedaan kebutuhan setiap individu itu yang pertama yaitu di latar belakang seseorang. Nah, berbeda kebutuhan seorang anak SD dan seorang anak SMP itu kebutuhannya berbeda-beda. Tentunya dari seragam, alat tulis, makan, uang jajan, dan lain sebagainya. Lalu lingkungan dan tempat tinggal. Nah, perbedaan dari lingkungan atau tempat tinggal, contohnya seperti orang yang tinggal di suhu yang panas tidak membutuhkan baju yang tebal, tetapi jika ada orang yang tinggal di cuaca yang dingin, maka ia membutuhkan baju yang tebal untuk menghangatkan tubuhnya seperti itu. Lalu perbedaan kebutuhan setiap individu yang ketiga ada dari tingkat dan kemajuan kehidupan manusia. Nah, seperti misalnya saat ini kita sudah menggunakan teknologi. Nah, jadi banyak masyarakat di Indonesia ini yang menggunakan teknologi. Namun ada beberapa kalangan juga yang belum menggunakan teknologi, karena dari tingkat dan kemajuan kehidupan manusia itu sendiri seperti itu. Mungkin materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih.